Hello everyone, I am Ali Ripaldi with my student ID 41824903. I am student of Communication Studies class IK3 at Universitas Komputer Indonesia. This is my midterm assignment for Sociology of Communication under the guidance of Miss Yasundari, Bachelor of Communication, Master of Communication. Today, I will explain the topic Society and Social Communication, Power, Structure, and Change. So, let's begin. Know guys, masyarakat merupakan sistem sosial yang terstruktur dari diri setiap individu dan individu lainnya yang berinteraksi dalam tatanan norms and value. Dalam masyarakat, komunikasi berfungsi untuk menyampaikan makna, membangun hubungan sosial, dan melestarikan budaya. Nah, menurut Little John Danforth tahun 2017, ini menurut para ahli ya, bukan menurut aku. Jadi, komunikasi tidak hanya sebagai proses teknis, tetapi komunikasi juga menjadi sarana untuk mempertahankan dan mengubah struktur sosial. Nah, kira-kira struktur sosial itu menentukan pola komunikasi itu seperti apa sih? Nah, menurut Anthony Giddens tahun 2006 menyebutkan bahwa struktur sosial menciptakan batasan-batasan sekaligus memungkinkan pola komunikasi tertentu. Contohnya nih, komunikasi terjadi antara atasan dan bawahan di lingkungan kerja itu menunjukkan adanya hierarki atau status, sehingga komunikasi ini cenderung formal, terstruktur, dan mengikuti norma sosial yang telah dibentuk oleh sistem sosial. Kemudian, ada yang namanya pendekatan modernisme dan postmodernisme. Modernisme percaya pada logika, rasionalitas, dan struktur. Dalam komunikasi ini berarti pesan harus jelas, objektif, dan dapat dipahami bersama. Sebaliknya, postmodernisme menolak kebenaran tunggal sehingga realitas sosial dianggap sebagai hasil yang konstruksi simbolik. Jean Baudrillard menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, realitas seringkali digantikan oleh simulasi. Contoh kasusnya, banyak orang lebih percaya pada opini viral di media sosial daripada data resmi dari pemerintah. Nah, ini menunjukkan fakta dominasi simbol atas fakta. Selanjutnya, komunikasi, kekuasaan, dan ideologi. Michel Foucault menekankan bahwa komunikasi adalah wacana yang menyimpan relasi kuasa. Mereka yang memiliki akses terhadap media dan simbol memiliki kontrol terhadap kebenaran. Contoh kasusnya, kepemilikan media di Indonesia oleh elit ekonomi politik memungkinkan framing berita yang memberikan kepentingan tertentu. Ini menunjukkan bahwa komunikasi juga bisa menjadi alat hegemonik. Selanjutnya, komunikasi sebagai agen perubahan sosial. Menurut Everett Rogers, pada tahun 2003, perubahan sosial terjadi melalui penyebaran inovasi lewat komunikasi, dikenal sebagai teori difusi inovasi. Contohnya, gerakan #MeToo yang menyebar melalui media sosial berhasil mendorong kesadaran kolektif dan perubahan sistem hukum terkait kekerasan seksual. Untuk contoh selanjutnya, saya bisa lihatkan, ini dia. Identified the 12 policymakers that could change the game regarding Kony, so we're targeting them. On our website, we've made it easy to write them directly, call them, meet with them, and get their attention. If my son were kidnapped and forced to kill, it would be all over the news. So we are making Kony world news by redefining the propaganda we see all day, every day, that dictates who and what we pay attention to, that are right now, today, being put up in major cities all over the world. We have thousands of Kony 2012 bracelets that we want everyone to wear, this year only. Selanjutnya, komunikasi simbolik dan identitas kolektif. Selain komunikasi verbal, simbol visual seperti monumen, logo, dan seni memiliki kekuatan besar. Contohnya untuk membangun identitas bersama. Nah, contoh kasusnya Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya bukan hanya sebagai struktur fisik, melainkan simbol perlawanan dan nasionalisme yang membentuk memori kolektif warga di sana.
So, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Ia mencerminkan struktur sosial, membawa ideologi, dan memiliki potensi mengubah keadaan sosial. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita perlu memahami bahwa komunikasi adalah kekuatan sosial, bukan hanya alat menyampaikan pesan saja loh. So, that's all from me. I hope this video presentation give you insight about how communication interact with social structure and power. So, thank you for watching and see you in the next time. I am Aldri Baldi. Goodbye. One is the loneliest number that you'll